Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Pratama Sutarman, NIM 221011250104, kelas 04 sampai 006. Untuk video kali ini, saya akan memberikan materi tentang Sekolah Pasar Modal Level 1 atau Bursa Efek Indonesia. Oke, di Sekolah Pasar Modal Level 1 ini memiliki subbab. Yang pertama, ada investasi di pasar modal. Yang kedua, efek dan mekanisme perdagangan saham. Yang ketiga, struktur pasar modal Indonesia. Dan yang keempat adalah akses, acuan kepemilikan sekuritas. Oke, saya akan membahas yang investasi di pasar modal. Oke, yang pertama-tama, mengapa kita perlu investasi? Karena Mengapa kita perlu investasi? Karena uang 10 tahun yang kita Mengapa kita perlu investasi? Karena adanya inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Atau dengan kata lain, merupakan proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Contoh, uang 10 juta yang kita punya hari ini belum tentu nilainya akan sama di 5 tahun yang akan datang. Karena yang udah-udah seperti itu, nilainya selalu turun. Contohnya, dulu bensin harganya 10.000 1 liter. Tapi sekarang 1 liter bisa 15.000, bisa 17.000, harganya terus menaik. Terus selain itu juga contohnya bisa jadi beras. Beras yang dulunya paling 1 liternya 8.000, sekarang mungkin bisa 12.000 sampai 14.000. Terus bagaimana kita caranya mencegah hal itu terjadi? Maka dari itu kita harus mulai berinvestasi. Oke, yang kedua, bagaimana dengan investasi? Di sini ada chartnya yang warna merah, hijau, dan biru. Teman-teman bisa lihat yang warna merah, itu adalah uang teman-teman, nilainya akan terus menurun. Kalau untuk tingkat inflasinya itu yang warna biru, inflasi pasti selalu ada dan naik terus. Dan untuk yang warna hijau itu return investasi atau keuntungan. Keuntungan dari investasi akan meningkat jumlah uang yang teman-teman taruh. Oke, masuk ke apa itu investasi? Investasi adalah mengelola aset atau harga sehingga aset atau harga tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Oke, investasi itu ada dua, yaitu investasi di pasar modal dan investasi saham. Investasi di pasar modal adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Yang kedua ada investasi saham, aset sama dengan saham, dan keuntungan adalah capital gain dan dividen. Capital gain di sini bisa dijelaskan yaitu selisih harga beli dan harga jual efek. Jadi misalkan teman-teman beli suatu saham di harga 7.000 per lembar, lalu teman-teman jual kembali di harga 7.500. Berarti capital gain teman-teman yang dapat yaitu 500. Itu selisihnya, itu namanya capital gain. Terus yang kedua itu ada dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada pemegang saham. Jadi saham-saham yang teman-teman pegang ini, yang teman-teman naruh aset di situ, suatu saat bakal mengeluarkan dividen. Dividen ini biasanya dari keuntungan perusahaan masing-masing dia memberikan kepada pemegang sahamnya. Oke, yang kedua, bedanya menabung versus investasi. Oke, dari investasi dulu. Tujuannya adalah investasi itu tujuannya untuk memperoleh untung, sedangkan menabung itu hanya menyimpan saja. Jadi kalau misalkan teman-teman naruh
2 juta di celengan ayam tuh nilainya bakal 2 juta terus, gak bakal berubah. Beda kalau investasi. Mungkin teman-teman naruh di investasi ini 1 juta, mungkin di tahun ke depan nilainya akan menjadi 1.500.000 kayak gitu. Lalu yang kedua ada potensi resiko. Kalau di investasi ini ada resikonya, dia bisa turun, bisa juga naik kayak gitu. Yang kedua itu dari menabung itu relatif tidak ada resiko gitu. Jadi teman-teman misalkan nabung yang tadi 1 juta itu teman-teman nggak bakal kekurang duitnya kayak gitu. Beda dengan investasi ini. Kalau investasi ini ketika harga sahamnya turun, maka teman-teman akan minus di saldonya kayak gitu. Makanya di investasi ini ada resiko. Yang ketiga yaitu jenis transaksi. Kalau dari investasi, jenis transaksi itu jual beli kayak gitu. Perusahaan jual, nanti investor yang membeli kayak gitu. Kalau untuk menabung itu hanya simpan pinjam. Kita nyimpan uang atau kita minjam uang kayak gitu. Kalau untuk yang keempat, tempat transaksi untuk investasi ada di pasar modal dan yang untuk menabung itu bisa di perbankan. Menabung atau investasi. 100.000 Anda menjadi berapa? Oke, nih teman-teman bisa lihat. Kalau untuk garis yang biru, biru mudah yang paling bawah. Nah, itu nilainya lurus saja tuh. Dari 100 sampai ke dari 2006 sampai ke 2015, nilainya akan segitu aja. Tapi enaknya kalau menabung itu dia nggak ada resikonya, makanya dia lurus terus chartnya. Kalau untuk di deposito bunganya lumayan, dia agak tinggi ya, sekitar 3,25-an. Makanya kalau dilihat dari chart yang merah ini dia agak naik dikit, naik dikit, naik dikit. Oke, terus yang kedua itu ada emas. Emas itu yang warna hijau chartnya. Kalau emas ini agak beresiko juga. Lihat dari tahun 2016 nilainya 100, lalu di 2018 dia naik, di 2011 dia naik tinggi, lalu dia menurun kembali sampai 2015. Kayak gitu. Terus ada obligasi negara. Kalau untuk obligasi negara bunganya lumayan lebih besar daripada deposito. Teman-teman bisa lihat di chartnya yang warna ungu. Dari 2006 nilainya 100. Jika teman-teman ditaruh uangnya melalui obligasi negara, bunganya itu sekitar 6 sampai 7%. Jadi lumayan agak naik, agak naik, agak naik kayak gitu. Selanjutnya yang itu, apa itu pasar modal? Pasar modal adalah mempertemukan pihak yang membutuhkan data jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan investasi produk keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Ini ada contohnya, jadi pasar modal itu di tengah, pasar modal itu seperti OJK, terus Bursa Efek Indonesia, BI, atau KPEI, atau KSEI. Jadi perusahaan membutuhkan dengan jangka panjang kepada pasar modal, dan investor membutuhkan sarana kepada pasar modal.
Manfaat keberadaan pasar modal. Yang pertama ada sumber pembiayaan. Sebagai salah satu sumber pembiayaan yang panjang di perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Yang kedua yaitu wahana investasi. Sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Yang ketiga ada penyebaran kepemilikan perusahaan, yaitu sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat ada keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Yang kelima yaitu ada lapangan kerja. Menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat bagi sebagai pelaku pasar maupun investor. 8 langkah investasi di pasar modal. Yang pertama, pahami tujuan investasi. Untuk apa kita untuk berinvestasi? Apakah untuk biaya pendidikan atau dana pensiun dan lain-lain. Dan untuk jangkanya nih, untuk jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Dan yang kedua itu kenalin profil resiko. Yaitu ada risk averter, moderate, dan risk taker. Kalau risk averter itu mungkin masih di bawah, mungkin bisa mencoba untuk reksadana atau obligasi. Terus kalau untuk yang tengah, moderate, itu teman-teman bisa mencoba surat berharga negara. Dan yang terakhir itu risk taker itu saham, dia resikonya lumayan tinggi. Terus yang ketiga adalah pelajari alternatif investasi. Ada saham, obligasi, reksadana, atau ETF. Yang keempat, pahami tingkat resiko produk investasi. Apakah produk investasi teman-teman taruh ini berupa resiko tinggi atau sedang maupun rendah. Jadi harus diketahui dulu. Dan yang kelima yaitu tentukan batas investasi. Jadi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan profil resiko. Jadi untuk investasi ini teman-teman nggak boleh maksain ya teman-teman. Jadi harus sesuai dengan kemampuan keuangan teman-teman. Yang keenam yaitu tentukan strategi investasi. Yang ketujuh ada manfaat jasa personal profesional. Dan yang ke-8 yaitu pertahankan tujuan investasi. Prinsip-prinsip pasar berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, pergunakan dana lebih, yaitu excess fund atau duit dingin. Jadi teman-teman kalau mau berinvestasi, jangan pakai duit yang suatu saat teman-teman butuh gitu. Kalau bisa teman-teman pakai duit dana investasi ini yang kira-kira emang benar-benar teman-teman gak mau pakai uangnya nih kayak gitu. Yang kedua yaitu ada dapatkan informasi mengenai produk investasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Nah ini penting banget nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi di suatu produk, teman-teman ini harus mendapatkan informasi dulu nih, apakah perusahaan yang teman-teman percaya ini bagus, apakah laporan keuangannya untung terus, labanya gede, apakah pendapatannya selalu naik tiap tahunnya, gitu, apakah perusahaannya tidak punya liabilitas, itu dicek lagi. Yang ketiga itu ada jangan menempatkan seluruh dana investasi pada satu jenis atau instrumen yang sama. Don't put your eggs in one basket. Nah, ini salah satu kata dari investor, yaitu jangan taruh telur di satu keranjang. Karena kenapa? Kalau teman-teman taruh satu telur satu di satu keranjang itu, jika keranjang itu jatuh, maka telur akan pecah semua. Kayak gitu. Jadi harus dibagi-bagi, misalkan 1 juta di saham A, 1 juta lagi di saham B, satu lagi di saham C, gitu. Jadi harus terbagi teman-teman. Terus yang keempat itu kenali perusahaan sekuritas di mana Anda berinvestasi. Nah ini juga penting nih teman-teman. Jangan sampai teman-teman nggak tahu nih sekuritas apa yang teman-teman pakai. Gitu. Jadi harus dicari tahu juga ya.
Terus yang kelima itu investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Oke, selanjutnya ada waspada penipuan investasi. Yang pertama, waspada dengan penawaran investasi dengan janji-janji palsu. Misalnya pasti untung tinggi dalam jangka pendek, itu nggak bisa teman-teman. Investasi itu nggak bisa instan, biar prosesnya mungkin bisa setahun, 2 tahun. Kalau teman-teman emang ingin untuk jangka panjang. Terus yang kedua itu ada waspada penawaran investasi yang memaksa atau dengan membujuk rayu. Biasanya dengan mengabulkan produk investasinya. Nah, tuh teman-teman harus hati-hati tuh. Misalkan ada orang yang nge-share, dia profitnya tuh gede banget di suatu saham. Itu bisa jadi penipuan tuh. Nanti ketika teman-teman beli saham tersebut, saham dia dijual. Udah, teman-teman yang kena. Terus yang ketiga itu ada waspada modus investasi dengan replikasi. Misalnya investasi berkedok MLM dan penguncian dana. Uang nggak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Nah itu hati-hati juga teman-teman. Juga untuk investasi ini sebenarnya teman-teman bisa dicairkan kapan saja, tergantung dari brokernya masing-masing. Kadang ada yang 3 hari, 2 hari, seperti itu. Terus yang keempat yaitu waspada penawaran investasi dari perusahaan yang cek izin dulu ke OJK, karena hanya OJK yang berhak mengeluarkan izin perusahaan di Indonesia. Kami call center ini untuk teman-teman mau tanya OJK yaitu 50655. Oke, selanjutnya yaitu efek mekanisme pedagang saham yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu saham. Di Sekolah Pasar Modal level 1 ini dijelasin bahwa saham itu apa sih? Nah, saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Gampangnya, bayangin kamu itu beli sepotong kue. Nah, itu artinya kamu tuh memiliki bagian dari kue tersebut gitu. Nah, sama aja kayak di perusahaan kamu beli saham di perusahaan tersebut, sama aja kamu tuh udah menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, untuk minimal pembelian saham itu adalah satu lot atau sama dengan 100 lembar saham. Nah, ini konsep dasar saham. Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso. Perlu modal 8 juta, namun hanya memiliki dana 1 juta. Nah, gimana nih supaya Pak Bejo mendapatkan 8 juta itu? Nah, untuk itu Pak Bejo mengajak 7 temannya bersama-sama menanamkan modal masing-masing 1 juta. Sehingga setiap orang dalam perusahaan bakso tersebut memiliki saham senilai 1 juta. Jadi perusahaan bakso ini tuh milik Pak Bejo, tapi di dalamnya tuh ada orang-orang yang memegang saham juga di perusahaan baksonya Pak Bejo gitu. Nah, ini konsep dasar kenaikan harga dan perdagangan saham. Nah, usaha Pak Bejo ini berkembang sehingga nilainya tuh menjadi 16 juta yang tadinya 8 juta. Nah, nilai saham Pak Bejo dan teman-temannya pun naik 2 kali lipat. Jadi teman-teman Pak Bejo nih yang udah naruh saham 1 juta di warungnya Pak Bejo, itu nilainya naik jadi 2 juta masing-masingnya gitu. Nah, Pak Bejo ini dan teman-temannya bisa menjual sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya ke orang lain gitu guys. Nah, mengapa sih kita perlu investasi saham? Nah, investasi saham itu mudah terjangkau dan menguntungkan asalkan tahu caranya ya guys. Jadi di sekolah pasar modal ini kita sama-sama belajar gimana sih caranya kita bisa investasi saham gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini balik lagi investasi saham itu mudah karena apa? Karena banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi
yang dapat memberikan rekomendasi investasi dan ada online trading. Sehingga kita tuh nggak memerlukan pengetahuan yang mendalam, terus nggak sulit juga untuk melakukan pemantauan, juga nggak perlu pemahaman yang kuat atas teknologi gitu. Nah, selain mudah, investasi saham itu terjangkau karena mulai dari 100.000 rupiah setiap bulan itu kita udah bisa eh, investasi gitu ya. Nah, ini tuh nggak membutuhkan modal yang sangat besar. Nah, dan menguntungkan karena investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang, sehingga investasi di pasar modal itu bukan judi ya guys. Nah, dan tidak memiliki resiko yang tinggi. Nah, di sini balik lagi ke contohnya ya guys. Nah, beli motor Tiger atau saham Astranya. Di sini ada motor Tiger tahun 1993. Di situ em, harganya 7.800.000. Seharga dengan 5.045 lembar saham senilai 1.546 per lembar sahamnya gitu. Nah, ini pada tahun 2011 ini tuh nilainya jadi growth ya. Di tahun 2011 which is itu naik 18 tahun dan satu tahunnya itu 24% sehingga nilainya itu growth sampai 428%. Ini sama aja 5.045 lembar saham itu menjadi 66.150 per sahamnya. Jadi di tahun 1993 kan tadi nilainya itu motor Tiger 7.800.000. Nah, naik 18 tahun ke 2011 itu nilainya udah jadi 340 juta, guys, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lain yaitu pertumbuhan saham Unilever. Nah, di Unilever ini pada tahun 1982 seharga 9.200 lembar saham itu masing-masing 30 rupiah. Nah, pada tahun 2015-nya di 18 September si saham Unilever ini memiliki pertumbuhan yang eh, pesat gitu ya. Nah, jadi 7,63 miliar lembar saham, harganya itu jadi satu lembarnya itu 37.000 gitu. Nah, ini dalam 19 tahun ini tuh naik sampai 1.300 kali atau 104% CAGR-nya. CAGR itu tingkat pertumbuhan sahamnya gitu. Nah, di sini ada konsep, lanjut kita ke konsep dasar obligasi. Nah, di sini tuh diterangkan bahwa surat utang jangka menengah panjang. Surat obligasi, dasar obligasi itu adalah surat utang jangka menengah panjang. Dapat dipindah tangankan dan berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, di sini contohnya lagi dengan warung baksonya Pak Bejo sama kayak tadi. Pak Bejo itu kan buka usaha senilai 8 juta. Nah, Pak Bejo minjam dana nih ke para investor 1 juta masing-masingnya. Nah, kemudian Pak Bejo ini memberikan kupon kepada para investor tersebut gitu, yang tadi udah pada nyumbangin 100 juta, 1 juta, 1 juta, sorry. Nah, itu obligasi. Lanjut kita ke konsep dasar reksadana. Nah, di reksadana itu di sini dijelasin adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal atau sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nah, nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau NAB ya sebutannya, reksadana. Nah, NAB inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkatnya NAB per unit, penyertaan suatu reksadana makin tinggi ya guys, pula keuntungan investornya gitu.
Nah, di sini selanjutnya ada konsep dasar ETF. Nah, ETF ini adalah reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. ETF atau Exchange Trade Fund itu menjadi alternatif efek yang mudah dan terjangkau. Kemudian diversifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan suatu ETF gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke indeks saham. Instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham atau sekumpulan saham. Jadi kayak indeks saham ini adalah gimana sih cara kita menghitungnya, kayak kumpulan indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham. Jadi kita bisa nge-tracking tuh sahamnya gitu. Nah, terus dapat berbentuk indeks saham individu maupun indeks sekumpulan saham atau sektoral maupun non-sektoral. Nah, ini tuh non-sektoral ada 15 indeks saham yang terdiri dari IHSG, LQ, dan lain-lainnya. Dan yang sektoral itu ada 10 sektoral. Ada agriculture, mining, basic industry, miscellaneous industry, consumer goods, dan yang lain-lainnya. Ada 10. Nah, cara ngitungnya tuh gimana sih? Nah, di sini juga udah dijelasin. Ada metodologi perhitungan indeks saham. IHSG sama dengan nilai pasar dibagi nilai dasar dikalikan 100. Nah, nilai pasar itu adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat. Sedangkan nilai dasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham tercatat pada harga dasar. Nah, jadi gitu untuk sekilas tentang saham di Sekolah Pasar Modal level 1 ini. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Eh, terima kasih sudah menyaksikan sampai sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, thank you. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rarisa Sakwani dengan NIM 22 10 11 21 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita membeli saham perdana. Nah, yang pertama itu investor membayar sejumlah uang kepada bank untuk pemesanan saham perdana. Lalu investor ini menyerahkan formulir, bukti setor, dan identitas sebagai persyaratan pembelian saham. Lalu penjamin emisi menerima formulirnya dan daftar pemesanan saham ini dari bank. Lalu penjamin emisi ini menyampaikan kembali formulir dan daftar pesanannya ini kepada emiten atau perusahaan yang menerbitkan saham. Lalu Biro Administrasi Efek atau BAE memberikan konfirmasi penjatahan tentang alokasi saham yang bisa dibeli. Kemudian agen penjual juga menerima konfirmasi penjatahan dan terakhir ini informasi menerima konfirmasi penjatahan saham, dan jika ada kelebihan pembayaran dana akan kembali direfund ke investor. Nah, selanjutnya ini mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Yang pertama itu investor memberikan order jual kepada anggota bursa atau perusahaan sekuritas. Lalu anggota bursa ini akan meneruskan order ke IDX atau Bursa Efek Indonesia untuk clearing dan kustodian Sentral Efek Indonesia untuk penyimpanan efek. Lalu penyelesaian transaksi ini dilakukan biasanya 3 hari kerja setelah transaksi. Dan saham atau dana hasil transaksi akan dikonfirmasi dan diteruskan kembali ke investor melalui anggota bursa. Selanjutnya, informasi tentang perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Transaksi saham menggunakan Continuous Auction System atau sistem lelang berkelanjutan yang didasarkan kepada Order Driven Market melalui JATS Next G atau Jakarta Automated Trading System Next Generation. Pihak yang boleh melakukan transaksi atau memasukkan order hanya anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing. Lalu investor melakukan transaksi saham melalui AB yang memiliki izin sebagai perantara perdagang efek. AB akan mengenakan biaya transaksi untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh investor.
Lalu transaksi dilakukan dalam bentuk scriptless dengan settlement 3 hari kerja setelah transaksi. Dan transaksi dilakukan dengan remote trading system. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang perhitungan pembeli dan menjual 2 lot dengan harga 5.000 per saham. Jika transaksi pembelian, maka 2 lot dikali 100 saham per lot dikali 5.000 sama dengan 1 juta rupiah. Lalu kita ada komisi broker maksimal 0,3%. Maka 0,3% dikali 1 juta sama dengan 3.000 rupiah. Lalu PPN atas komisinya juga dihitung, yaitu 10% dikali 3.000 sama dengan 300 rupiah. Maka total pembelian ada di 1.003.300 rupiah. Selanjutnya, jika ada penjualan, maka nilai transaksi itu sama dengan nilai pembelian, yaitu 1 juta. Komisi brokernya juga maksimal 0,3%, yaitu 3.000. Dan PPN atas komisinya ini ada 300 rupiah. Yang membedakan adalah pajak dari transaksi tersebut, yaitu 0,1%. Nah, 0,1% ini dikali nilai pembeliannya, yaitu 1 juta sama dengan 1.000. Maka ketika kita menjual, berarti total biaya penjualan itu ada 1 juta ditambah 3.000, ditambah 300 dan tambah 1.000. Jadinya itu 1.004.300 rupiah. Nah, di sini itu ada jadwal transaksi perdagangan. Dimulai dia biasanya Senin sampai Jumat dari jam 8.45 sampai jam 8.55. Biasanya AB dapat memasukkan order jual atau beli namun tidak ada transaksi yang terjadi. Kemudian jam 8.55 sampai jam 9 itu berdasarkan harga order jual atau beli yang dimasukkan, sistem JATS akan menetapkan opening price saham. Nah, selanjutnya itu ada trading session Senin sampai Kamis atau enggak Jumat. Itu ada sesi 1 dari jam 9 sampai jam 12. Lalu kalau Jumat itu jam 9 sampai jam setengah 12. Lalu sesi 2 jadi jam setengah 2 sampai jam 15.49 dan jam 2 sampai jam 15.49. Nah, pre-closing ini Senin sampai Jumat. Biasanya dimulai dari jam 15.50 sampai jam 16.00. AB dapat memasukkan order jual atau beli namun tidak ada transaksi yang terjadi. Dan jam 4 sampai jam 16.05 berdasarkan harga order jual atau beli yang dimasukkan, sistem JATS akan menentukan closing price saham. Dan post trading Senin sampai Jumat ada jam 16.05 sampai jam 16.15. Dan order dimasukkan pada harga closing price dan transaksi terjadi berdasarkan time priority. Baik, selanjutnya ada ukuran perubahan harga ketika transaksi saham dilakukan dalam ukuran lot, di mana satu lot sama dengan 100 saham, dan setiap perubahan harga saham harus mengikuti ukuran fraksi harga tick size yang sudah ditentukan. Ketika harga kurang dari Rp500, maka fraksinya Rp1 dan maksimum 1 kali perubahan harga yaitu Rp20. Ketika harga kurang dari 500 atau harga kurang dari 5.000, maka fraksinya itu Rp5 dan maksimum 1 kali perubahan harga ada di Rp100. Ketika lebih dari 5.000, maka fraksinya Rp25 dan maksimum 1 kali perubahan harga ada di Rp500. Nah, ini ada auto rejection system. Apa sih tujuan dan manfaatnya? Yang pertama itu untuk mengurangi tingkat fluktuasi harga saham yang berlebihan, dan permintaan harga yang melebihi ketentuan batas maksimal secara otomatis akan ditolak. Lalu untuk menghindari terjadinya manipulasi harga dengan menggerakkan harga saham secara berlebihan. Nah, ini ada tabelnya previous price of regular market 50-200 rupiah, yaitu regular conditionnya 35% dan corporate action dalam 4 hari itu ada 35%. Lalu dari 200 ya sampai 5.000 rupiah itu ada di persen regular condition itu ada 25%, dan di corporate action 4 hari maka itu ada 25%. Kalau lebih dari 5.000 maka kondisi umumnya itu regular conditionnya ada 20%, dan corporate action di 4 hari itu ada 20%. Baik, selanjutnya ini ada struktur pasar modal. Jadi
kita kan taunya ini Bursa Efek Indonesia langsung yang menaungi atau mengawasi pasar modal, tetapi kita harus tahu yang paling atasnya hierarkinya itu bagaimana. Jadi yang paling atas itu ada LPS, Bank Indonesia, Dewan Komisaris OJK, dan Kementerian Keuangan. Lalu di bawahnya itu ada Otoritas Jasa Keuangan bidang pengawasan pasar modal. Nah, OJK bidang pengawasan pasar modal ini dia mengawasi clearing penjaminan efek Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, mereka empat itu juga mengawasi perusahaan efek, yaitu penjamin emisi, manajer investasi, perantara pedagang efek. Lalu lembaga penunjangnya itu ada Kustodian, Badan Administrasi Efek, Wali Amanat, Pemeringat Efek, Penilai Harga, Perlindungan Dana-Dana Pemodal, BAPMI. Nah, profesi penunjang ini ada akuntan, konsultan hukum, penilai efek, notaris. Lalu kalau emiten ini ada perusahaan publik, reksadana, dan pemodal ini ada institusi dan atau retail. Nah, di sini ada Otoritas Jasa Keuangan. Di sini ada tugas OJK dan tujuan pendirian OJK. Yang pertama, tugas OJK ini melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank. Nah, tujuan didirikannya OJK ini adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen masyarakat. Lalu ada Bursa Efek Indonesia, yaitu dia didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Nah, pemegang saham Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara perdagang efek, disebut sebagai anggota bursa atau AB. Nah, Bursa Efek Indonesia ini secara resmi didirikan tanggal 13 Juli 1992. Bursa Efek Indonesia ini juga satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia ini juga wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, dan perdagangan. Bursa Efek Indonesia wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia juga bekerjasama dengan DSN MUI dalam mengembangkan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Selanjutnya, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Tujuan didirikannya adalah untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Lalu saham LPP dapat dimiliki oleh Bursa Efek, Bank Kustodian, AB, Perusahaan Efek, dan Badan Administrasi Efek atau pihak lain yang disetujui Bapeptan dan LK. Lalu dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang didirikan pada tanggal 9 Januari 1998. Lalu ada Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP. Tujuan didirikannya ya menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Mayoritas saham lembaga clearing dan penjaminan wajib dimiliki oleh Bursa Efek. Dikelola oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI yang didirikan pada tanggal 5 Agustus 1996. Baik, penjelasan dari saya cukup segitu saja dan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Ramadan. Saya akan melanjutkan materi tentang sekolah pasar modal. Di sini ada Securities Investor Protection Fund atau nama lainnya adalah dana perlindungan pemodal. Pada halaman ini kita diperkenalkan dengan dana perlindungan pemodal atau SIPF.
Dana ini dikhususkan untuk melindungi pemodal dari kehilangan aset. SIPF dikelola oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia yang berisi dari OJK. Ada dua kategori pemodal yang terproteksi, yaitu mereka yang memiliki rekening, efek, dan CID, dan yang tidak terproteksi seperti pemegang saham pengendali. Lalu di sini ada ganti rugi pemodal oleh SIPF. Proses ganti rugi, halaman ini menjelaskan tentang proses pengajuan ganti rugi pemodal yang kehilangan aset dapat mengajukan permohonan sesuai dengan peraturan OJK. Batasan ganti rugi ditetapkan maksimal 100 juta rupiah untuk setiap pemodal di satu kustodian. Namun ganti rugi tidak mencakup kerugian dari nilai investasi masa depan. Nah, selanjutnya itu ada bentuk sertifikat dan stiker keanggotaan DPP. Di halaman ini kita melihat informasi mengenai sertifikat dan stiker keanggotaan DPP. Ini adalah tanda pengakuan bagi pemodal yang terdaftar dalam program perlindungan. Nah, lalu ada fasilitas akses. Fasilitas akses adalah layanan yang diberikan oleh KSEI untuk membuat investor melihat portofolio mereka secara langsung. Ini adalah langkah penting dalam perlindungan investor. Terus di sini juga ada atribut akses. Pada halaman ini kita membahas atribut dari fasilitas akses termasuk kartu akses dan panduan aktivasi. Atribut ini membantu pemodal untuk mengakses layanan dengan lebih mudah. Nah, di sini ada tampilan website akses. Halaman ini menunjukkan tampilan website akses di mana pemodal dapat mengakses informasi terkait portofolio dan transaksi mereka. Nah, di halaman selanjutnya ini ada informasi melalui akses. Jadi di sini membahas berbagai informasi yang dapat diakses melalui AKSES seperti saldo efek. Di sini ada mutasi efek, terus ada data transaksi, lalu ada melihat data rating hak atau kewajiban transaksi, mutasi efeknya, terus di sini ada saldo dana. Nah, ini juga melihat mutasi dana. Jadi dari sini ini memberikan transparansi bagi pemodal mengenai investasi mereka. Nah, selanjutnya di halaman 14 ini ada integrasi layanan akses di ATM. Halaman ini menjelaskan integrasi layanan akses dengan jaringan ATM. Investor dapat mengakses informasi saldo dan melakukan penarikan dana dengan lebih mudah melalui ATM yang bekerja sama dengan KSEI. Lalu ada rekening dana nasabah. Kita mengenal rekening dana nasabah yang merupakan rekening terpisah dari rekening perusahaan efek. Ini bertujuan untuk menjaga keamanan dana nasabah. Terakhir di sini ada bank administrator RDN. Halaman terakhir menjelaskan kerjasama KSEI dengan beberapa bank untuk pengelolaan rekening dana nasabah. Ini memastikan bahwa dana nasabah dikelola dengan baik dan aman. Contohnya di sini ada Bank BCA, Simniaga, Mandiri, Permata, BNI, Sinarmas, BCA Syariah, dan Syariah Mandiri. Data ini per Februari 2016. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.